tolong bujuk saya supaya sholat. Puasa saya lakukan, semua saya lakukan kecuali sholat. Ketika Allah perintahkan ibadah-ibadah yang lain, itu cukup perintah ayat saja turun. Allah perintah haji, ayat saja turun. Allah perintah puasa, ayat saja turun. Allah perintah bayar zakat, ayat saja turun. Tapi ketika Allah perintah sholat, tidak boleh ayat turun. Nabi dijemput oleh 2 malaikat, kemudian diajak naik untuk menerima perintah ini. Kenapa? Karena perintah ini sangat penting. Mas, saya boleh bayar zakat sambil nyanyi. Saya boleh haji sambil nyanyi. Tawaf, labbaik Allahumma labbaik. Sholat tak boleh. Allahu Akbar. Darah muda. Batal sholat saya. Kenapa? Inilah puncak penghambaan kepada Allah. Puncak penghambaan, kalau saya meraku hamba, sholat. Yang paling mulia dalam tubuh kita, kepala. Adik-adik bercanda dipukul pantatmu masih senyum. Dorong dadamu masih senyum. Tapi jangan bercanda pukul kepalamu. Oh, pukul kepala saya pasti saya marah. Kenapa? Harga diri di sini. Tapi ketika kita sholat, anggota tubuh yang paling mulia, kepala, rendahkan seperti kakimu. Ini penting. Kalau saya sudah mulai ini. Oke. Ya, karena kalau tanpa saya mau sholat, saya melihat banyak koruptor sholat. Ya. Saya melihat banyak orang sholat yang kalau saya ajak ngomong main HP, nggak punya adab. Yang paling enak memang, sholat tidak korupsi. Yang paling nyaman memang, paling ideal, sholat jujur. Tapi wala talbisul haqqa bil batil, kata Allah. Allah tidak mencampurkan antara hak dan batil. Sholatmu beda, puasamu beda, maksiatmu beda. Itulah sehingga Allah hadirkan 2 malaikat. Rakit dan atid, mencatat yang baik di baik, yang salah salah. Tapi ini setan kan tidak membiarkan itu. Maka setan masuk. Nah, dia sholat tapi dia korup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, nama ba'du. Jalanallahu wa iyyakum min ahlil khairi was sa'ada fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang beruntung di dunia, berbahagia di akhirat. Sebagai sesama muslim, kita berbeda dalam masalah apapun. Wabil khusus mungkin sebagian dari kita ada yang sholatnya tidak lengkap, atau mungkin ya Islam tapi tidak pernah sholat. Selama masih meyakini wajibnya sholat, itu masih Islam ya. Walaupun sudah mukhtalaf kalau tidak pernah sholat sama sekali, apakah ini dimasuk kepada tarikus sholah yang dihukumi kafir atau tidak. Tetapi pendapat yang paling muktamad itu adalah selama masih bukan jahid, artinya bukan menentang wajibnya sholat, maka masih Islam. Kalau dia mati, masih disolati, masih diperlakukan sebagaimana jenazahnya orang muslim, dan masih boleh didoakan ampunan. Amin, Allahumma amin. Ada seorang Abang Sujiwo Tejo minta dibujuk untuk sholat. Saya tidak mau berpolemik apakah beliau sholat atau tidak. Tetapi kita hukumi dari dohirnya ya orang Islam. Tidak sholat mungkin bukan merasa tidak wajib sholat, tetapi mungkin karena merasa satu dan lain hal. Tetapi ketika Dr. Dasar Latif ini menjelaskan tentang sholat, itu sudah sangat luar biasa. Yang pertama, bahwa sholat itu berbeda dengan kewajiban yang lain. Dari mulai caranya, kalau kewajiban yang lain itu turun ayat, tapi kalau sholat prosesnya lebih dari sebatas turun ayat. Tetapi Nabi dipanggil langsung untuk melaksanakan Mi'raj ya. Isra dulu dari Mekah ke Masjidil Aqsa, lalu Mi'raj ya. Dari mana? Dari Masjidil Aqsa ke langit, ke Sidratul Muntaha. Artinya ini spesifik. Kemudian di situ juga dijelaskan bahwasanya dalam sholat itu beda dengan ibadah yang lain. Kalau kamu ibadah yang lain masih bisa ada interaksi atau bisa nyanyi, bahasanya bisa melakukan hal-hal yang lain seperti sedekah sambil ngobrol, sambil nyanyi bisa, zakat sambil nyanyi bisa, bahkan kamu haji, tawaf, kamu sambil bicara juga nggak batal tawafnya. Walaupun labbaika itu bukan nyanyi, itu masuk kepada bacaan dalam tawaf ya. Sama dengan kalau orang sholat baca Fatihah dengan lagu, itu kan bukan berarti bernyanyi ya. Tetapi memang kalau secara fikih ngobrol pun kalau mazhab Syafi'i makruh saja tidak ya. Walaupun lebih baik tidak dikerjakan. Artinya kamu ngobrol sambil tawaf ya nggak apa-apa, masih ada interaksi. Tapi kalau sholat langsung batal. Tapi saya punya analogi yang mungkin agak ekstrim ya. Kalau memandang sholat ya, itu anggap kita ada hubungan suami istri. Suami istri itu ada satu hal yang tidak bisa dilakukan kecuali hanya dengan istrinya. Atau istri itu tidak boleh melakukan hal tersebut kecuali hanya dengan suaminya, yaitu bersetubuh atau jima. Kalau ngobrol, istri ngobrol dengan siapa aja boleh. Makan dengan siapa aja boleh. Tidur, kalau sebatas tidur, dia tidur sama bapaknya boleh, tidur sama ibunya boleh, nggak ada masalah. Tidur sama suaminya boleh. Ngapain aja. Bahkan menampakkan aurat itu beda-beda. Kalau di depan anak kandungnya, bukan suaminya, anak kandungnya, tetenya masih boleh. Antara pusar dan lutut masih boleh. Anak kecil netek walaupun sudah besar melihat tete ibunya ya boleh-boleh saja ya. Kecuali nafsu kamu. Kalau nafsu dosa. Ya kalau nafsu ngelihat tiang listrik aja dosa, apalagi ngelihat tete ibunya ya. Tetapi yang namanya berhubungan atau jima itu memang tidak boleh ada yang lain masuk. Khusus hanya untuk suami. Nah begitu juga sholat. Ketika kamu sholat, memang tidak boleh ada interaksi dengan siapapun, hanya khusus dengan Tuhan. Jadi akses. Maka sampai ada bahasa itu akrabul abdi ila rabbihi ya, fi kaunihi sajidan.
walaupun bukan begitu redaksinya ya. Posisi terdekat seorang hamba kepada Tuhannya adalah ketika sujud. Dan sujud itu ada di dalam sholat. Walaupun di luar sholat juga ada sujud. Misalnya sujud tilawah. Kamu lewat, terus ada orang baca ayat sajadah, kamu sujud kan tidak sholat. Atau ada juga sujud yang bukan dalam sholat. Misalnya sujud syukur. Kamu dapat nikmat, kamu syukur. Tetapi ketika kamu sujud dan itu di dalam sholat, bahkan diulang berkali-kali, di situ ada momentum benar-benar paling intim dengan Tuhan. Artinya kalau kita punya istri, ya percuma toh kita melakukan banyak hal dengan istri itu, ya makan, ya tidur, ya apa, tapi jimaknya enggak, nah, kan aneh ya. Jadi itu satu-satunya kita berakses dengan Tuhan, di mana tidak ada yang orang lain yang boleh. Artinya benar-benar privacy, benar-benar satu jalur, benar-benar hanya antara abdun dengan robbunnya. Tidak boleh ada interaksi dengan siapapun dalam sholat. Spesifik hanya di situ. Makanya benar-benar paling intim, sehingga dalam agama disebutnya imaduddin, namanya tiang. Ya. Kamu punya rumah. Ya atap penting iya, dinding penting iya, lantai penting iya. Tapi itu bisa berdiri kalau tiangnya kuat. Bayangkan atapnya bagus, dindingnya bagus, kemudian lantainya bagus, pintunya bagus, tapi nggak ada tiangnya, mesti roboh. Mesti roboh. Jadi kira-kira itu pentingnya sholat. Jadi agak aneh kalau ada orang yang merasa beragama tapi tidak sholat. Berarti dia agamanya itu nggak ada tiangnya. Ini lain kalau sudah meyakini tidak wajib sholat, ya itu sudah tidak beragama. Ya. Artinya sudah keluar dari Islam, sudah murtad namanya. Kalau masih yakin wajib tapi ya entah malas, entah nggak sempat, atau entah apalah, itu masih dihukumi muslim. Tetapi ya itu. Jadi ketika Nabi menyabdakan sholat tiang agama, itu bukan asal ngomong ya. Itu memang ada prinsipnya. Sebetulnya poin permasalahannya itu adalah Pak Sujiwo Tejo ini kenapa tidak sholat? Karena melihat ada orang sholat tapi masih korupsi. Melihat ada orang sholat tapi tidak beradab, tidak beretika lah bahasanya. Sebetulnya ini saya setuju sekali dengan jawabannya Pak Dasad ini ketika mengatakan itu rayuan setan. Walaupun saya juga agak kurang nyambung dengan bahasa, dengan firman wala talbisul haqq bil batil. Karena sebetulnya itu kan rayuan saja. Untuk kita tidak mengerjakan kewajiban, kita mau dicoba membangun logika. Ngapain sholat? Itu yang sholat aja masih mencuri. Ngapain sholat? Itu yang sholat aja masih tidak beradab. Sekarang pertanyaannya, apa hubungannya sholat dengan mencuri? Apa hubungannya sholat dengan beradab? Oh, kan ada konsepnya. Sholat itu mencegah kemungkaran. Itu kan efektifnya begitu. Apakah kalau tidak efektif berarti sholat ini masalah? Enggak, Pak. Orangnya yang bermasalah. Wajarnya orang sholat itu, dia meninggalkan keburukan. Kenapa? Karena secara teori tanda anil fasya. Tapi ketika teori ini tidak berlaku, bukan sholatnya salah. Kacau kita kalau menganggap, oh berarti sholat nggak ada gunanya. Wah, bahaya itu. Yang pertama, sholat itu kewajiban. Itu tidak butuh alasan apakah mencegah kamu kepada berbuat dosa atau tidak. Itu nggak ada urusan. Sholat kewajiban. Tidak bisa ditawar. Ketika kita mencoba membangun logika menawar, wah ngapain sholat? Orang sholat juga ternyata masih mencuri. Ini sebetulnya bukan hanya sholat, ini banyak turunannya. Seperti berhijab. Ngapain berhijab? Orang berhijab masih banyak yang tidak bisa menjaga mulut. Itu dua hal, Pak. Berhijab itu kewajiban. Menjaga mulut kewajiban yang lain. Ini nggak boleh dikait-kaitkan sehingga kita menyimpulkan kalau ini tidak tercapai, ini tidak penting. Itu logika sendiri. Itu namanya beragama bukan berdasarkan wahyu, tapi akal-akalan sendiri. Kita terjebak, oh ternyata orang sholat masih banyak juga yang jahat, berarti nggak ada gunanya sholat dong. Itu kalau diterus-teruskan begitu, lama-lama berarti sholat ini nggak wajib dong, nggak ada gunanya. Wah, keluar kita dari agama tanpa sadar. Makanya, ya sudah kamu tidak sholat, berdoa semoga bisa sholat. Tidak perlu membangun narasi, ngapain sholat, orang sholat masih begitu. Kalau kamu pakai teori yang sederhana, sholat mencegah kemungkaran. Ketika kamu sholat, kamu sudah mencegah kemungkaran. Apa kemungkaran yang kamu cegah? Kamu tidak meninggalkan sholat. Karena meninggalkan sholat itu kemungkaran. Itu hilang kalau kamu sholat. Ketika kamu wajib sholat, terus kamu tidak sholat, kamu sudah mengerjakan kemungkaran atau terjebak kepada kemungkaran. Mengerjakan atau melawan perintah. Ketika kamu mentaati perintah, kamu sudah lepas dari kemungkaran. Sudah itu saja. Perkara setelahnya masih melakukan dosa, ya berdoa, berusaha. Tapi jangan lalu sholatnya, tidak. Itu ya. Jadi sebetulnya itu logika-logika yang menurut saya asal-asalan saja. Ya logika-logikaan ya. Kenapa? Karena kan nggak ada urusannya sebetulnya. Apalagi yang lain. Ngapain kita berpenampilan sebagai seorang muslim, menutup aurat atau apa, tapi tidak bisa menjaga mulut. Kamu bisa menjaga mulut, tidak berpenampilan pakaian sebagai muslim itu bagus di menjaga mulutnya, buruk dalam berpakaiannya. Itu sudah tidak bisa ditawar. Orang berpakaian menutupi auratnya, tapi tidak bisa menjaga lisannya, baik dalam berpakaian, buruk dalam mulutnya. Itu tidak bisa dikait-kaitkan.
Lain kalau jilbab, bahasanya kamu berjilbab, pakaian kaos ketat itu sudah tidak dihukumi nutup aurat. Kenapa? Karena masih nampak bentuknya. Nutup aurat itu haknya bentuknya tidak nampak kan begitu ya. Jadi mari kita beragama itu jangan berdasarkan akal-akalan. Harus ada landasannya. Sholat kamu boleh bilang tidak wajib ketika ada dasarnya. Kalau hanya akal-akalan nawar-nawar itu persis logika setan ketika disuruh bersujud ke Nabi Adam. Dia membuat hujah yang tidak masuk akal. Berpikir bahwa api lebih baik dari tanah. Sehingga dia menggunakan silogisme, maka orang yang terbuat dari api tidak layak bersujud kepada yang terbuat dari tanah. Itu silogisme keliru, logika iblis keliru, itu dikupas habis-habis dalam kitab Ihya. Bukti bahwa iblis tidak cerdas. Kenapa keliru? Dari mana tanah bisa tidak lebih, dari mana api bisa lebih baik dari tanah? Itu kan akal-akalan. Ya sama dengan tadi kita bersilogisme lah bahasanya, sholat mencegah kemungkaran. Ini sudah sholat masih mencuri. Berarti nggak benar teori ini, maka kacau obat. Sholat tidak ada gunanya. Justru kalau saya feeling kenapa orang itu puasa, oke misalnya haji, oke misalnya, tapi tidak sholat. Karena dalam ibadah itu, saya bilang sholat ini memang spesifik kepada Tuhan, beda dengan puasa. Puasa itu masih ada efek lainnya. Ada jeda kita tidak makan itu masih ada masalah kesehatan. Kamu tahu orang yoga itu kan ada satu meditasi, konsentrasi, kita vakum dari semua hal. Puasa itu sebetulnya di bagian itu, yaitu di bagian pencernaan diam. Itu bicara secara kedokteran bagus. Jadi ada side effect-nya, ada efek lain. Yang pertama. Yang kedua mungkin karena puasa itu memang hanya sebulan sekali. Jadi ringan. Ada momentumnya lagi. Ramai-ramai orang puasa. Jadi memang lebih mudah. Sementara sholat nggak ada Pak. Sehari 5 kali. Nggak ada momentum-momentuman ya. Nggak ada momentuman. Berbeda dengan puasa. Artinya kita berpuasa mungkin karena faktor-faktor lain. Kalau misalnya ditarik kepada, tadi ada orang sholat masih korupsi, nggak usah sholat. Puasa pun Pak, orang puasa ngomongin orang banyak Pak. Puasa, tapi ya main handphone, diajak ngobrol ya banyak. Kenapa ya nggak usah puasa kalau begitu? Jadi menjadikan tolak ukur orang-orang. Kalau ada orang melaksanakan perintah agama tapi masih nggak bagus perilakunya, berarti tidak perlu kita melaksanakan perintah agamanya. Itu kan teori yang akal-akalan. Nah begitu ya, begitu. Naik haji ya, orang setelah jadi Pak Haji kurang ajar banyak. Tetapi kalau haji umroh ini kan masih ada sisi travelnya, jalan-jalannya, sisi mungkin kita mengenang sejarah datang ke Mekah, ingin tahu bagaimana kan ada. Sholat nggak ada begitu, murni, ya. Satu-satunya akses saja. Ya. Beda dengan puasa, beda dengan haji, apalagi zakat kita memberikan kebahagiaan kepada orang, berbagi, ada sisi kemanusiaan di situ. Kita senang melihat orang lain bahagia, kita kasih harta. Apalagi kalau dia berterima kasih kepada kita, apalagi kalau kita riya, dia puji kita orang kaya, banyak masih. Tapi kalau sholat nggak ada. Murni ya, murni, maka itu memang berat ya, berat di zakat cuma setahun sekali kalau yang wajib ya kalau yang sunnah setiap saat. Tetapi kalau sholat ini wajib sehari 5 kali, memang tidak mudah. Makanya benar bahwasanya kunci segala ibadah itu sholat. Yang diperiksa pertama kali nanti ibadahnya adalah sholat. Walaupun saya tidak sepakat kalau sholat itu dijadikan password sehingga kalau tidak sholat semuanya sia-sia, ya enggak Pak. Justru Pak Dasat sendiri yang bilang ada timbangan masing-masing. Kamu tidak sholat ya timbangannya kamu tidak sholat. Sebetulnya itu yang agak bermasalah narasinya pada saat itu. Sholat itu kalau selama masih meyakini sholatnya wajib, tidak sholat pun bukan berarti amal baik yang lain tidak berguna. Enggak, tetap ditimbang. Ya sholatnya tidak sholat ditimbang, maksiatnya ditimbang. Kecuali kalau sudah tidak yakin sholat itu wajib, maka semua amal baiknya hilang. Berarti dia tidak dianggap sebagai orang yang beriman. Jadi begitu ya. Saya bukan mengkritik ya, tapi cuma menyampaikan apresiasi saja bagaimana seorang dokter menyampaikan nasihat yang cukup logis, di mana yang bertanya memang sedang ingin dibujuk. Allahumma hadina hadasabil wa jalana min ahli sholati. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.